semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Vinicius masuk radar Manchester United, tawaran 3,7 triliun bisa diluncurkan jika lolos Liga Champions. Manchester United dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah ambisius untuk memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Kabar ini muncul di tengah musim yang penuh tekanan bagi sang pemain asal Brasil, yang performanya disebut-sebut mengalami penurunan sejak kegagalan meraih Ballon d'Or beberapa waktu lalu. Penurunan performa Vinicius dikaitkan oleh beberapa pihak dengan momen ketika dia mulai kehilangan panggung utama di lini serang Madrid karena kehadiran Kylian Mbappe dari PSG. Sejak saat itu, pemain berusia 24 tahun tersebut dianggap belum kembali menunjukkan versi terbaik dari dirinya. Masalah kebugaran, cedera, hingga kelelahan juga ikut mempengaruhi kontribusinya di lapangan. Meskipun begitu, Real Madrid tetap memberikan kepercayaan penuh kepada penyerang internasional Brasil itu setiap kali bola mulai digulirkan dari kaki-kakinya. Namun, situasi di balik layar tampaknya mulai bergeser. Laporan dari Vicajes menyebutkan bahwa Manchester United masuk ke dalam daftar klub yang serius mengincar jasa Vinicius. Klub Premier League tersebut melihat sang winger sebagai sosok pemimpin baru yang bisa mereka jadikan pondasi untuk membangun ulang proyek sepak bola mereka yang kini tengah berada dalam krisis prestasi. Manchester United disebut tidak main-main dalam rencana ini. Jika mereka berhasil lolos ke Liga Champions musim depan melalui jalur juara Liga Eropa, mereka siap mengajukan tawaran sebesar 3,7 triliun rupiah kepada Real Madrid. Sumber tersebut menambahkan bahwa peluang ini memang masih bersifat teoritis, mengingat posisi United di klasemen Liga Domestik tidak memungkinkan mereka lolos ke kompetisi elit Eropa secara langsung. Kendala utama ada pada status Vinicius di Real Madrid. Meskipun dia masih memiliki klausul rilis sebesar 18,5 triliun rupiah dalam kontraknya, laporan terakhir menyebut bahwa status tidak dijual yang sebelumnya melekat pada sang pemain kini mulai melonggar. Real Madrid disebut mulai terbuka pada kemungkinan negosiasi, apalagi jika tawaran yang datang bernilai sangat besar. Di sisi lain, ketertarikan terhadap Vinicius bukan hanya datang dari Inggris. Klub-klub dari Arab Saudi juga dilaporkan siap menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan pemain yang sempat dianggap masa depan sepak bola Brasil itu. Namun, bagi Manchester United, pemain seperti Vinicius bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang visi jangka panjang untuk kembali menapaki puncak kejayaan di sepak bola Eropa. Kini, segalanya bergantung pada apakah United mampu mengangkat trofi Liga Eropa dan memastikan tiket ke Liga Champions. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin Vinicius akan jadi bagian dari proyek ambisius setan merah berikutnya. Roy Keane kritik taktik yang diterapkan Ruben Amorim di MU. Roy Keane mengkritik taktik yang diterapkan oleh Ruben Amorim di Manchester United yang terbukti gagal dan sulit diadaptasi oleh timnya saat ini. Ruben Amorim mendapat sorotan tajam atas sistem 3-4-3 yang ia terapkan di Manchester United. Beberapa pihak menilai taktik tersebut kurang efektif, termasuk legenda klub Roy Keane, yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam strategi bermain. Keane juga menambahkan bahwa filosofi saja tidak cukup tanpa hasil nyata. Manajer akan tetap bertahan dengan itu. Itu adalah pertaruhan yang dia ambil, ujar Keane kepada Sky Sports. Jika dia tidak mendapatkan hasil sepak bola seperti yang kita bicarakan tahun depan, ketika dia pasti akan mendapatkan kesempatan untuk membeli pemain di musim panas, kita akan bisa menilainya dengan lebih baik. Itu adalah keyakinan dan filosofinya dan itu tidak masalah. Saya menyukai filosofi untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Saya tidak ingat pernah duduk bersama para pemain yang pernah bermain bersama saya, dan beberapa manajer yang brilian, ketika kami mendiskusikan filosofi kami, sindirnya. Ia juga mengkritik pendekatan Amorim yang terlalu memaksakan permainan dari belakang. United mencoba untuk bermain dari belakang dan tertangkap beberapa kali. Saya tidak menyukai hal itu. Saya ingin terbukti salah dan United berada di 4 atau 5 besar musim depan, namun saya tidak melihatnya. Saya melihat Forest pada malam itu, saya menendang cangkir teh saya. Mereka tidak akan pernah mencetak gol. Man United saat ini hanya memenangkan 2 dari 8 laga terakhir di Premier League, melawan Ipswich dan Leicester, 2 tim yang terancam degradasi bersama Southampton. Gary Neville, MU butuh 5 pemain baru untuk perbaiki performa. Legenda Manchester United, Gary Neville, menyebut setan merah paling tidak membutuhkan 5 pemain baru untuk memperbaiki performa mereka di musim depan. Hasil imbang tanpa gol antara Manchester United dan Manchester City pada hari Minggu lalu memicu banyak reaksi, salah satunya datang dari Gary Neville.
Legenda Setan Merah itu mengungkapkan kekecewaannya atas performa tim yang dinilai kurang berani, namun juga memahami keputusan manajer Ruben Amorim yang memilih pendekatan bertahan dalam laga besar tersebut. Dalam analisis pasca pertandingan bersama Sky Sports, Neville menyampaikan bahwa taktik blok rendah yang diterapkan Amorim bukanlah hal baru di Old Trafford. Neville menyebut keputusan Amorim sebagai refleksi dari keterbatasan skuad saat ini. Dari sudut pandang United, saya mengerti mengapa dia kembali menggunakan formasi rendah, ujar Neville. Tapi itulah yang telah kita lihat dari Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan Erik ten Hag. Mereka semua datang dengan niat memainkan sepak bola dengan tekanan tinggi, tapi pada akhirnya kembali ke pendekatan bertahan dalam laga besar. Dengan para pemain yang ia miliki, dia memang tidak punya banyak pilihan. Mereka membutuhkan 5 pemain baru bahkan sebelum berpikir lebih jauh. 3 pemain di lini depan tidak cukup bagus, 2 bek sayap juga sama. Untuk memainkan sistem 3-4-3 miliknya secara efektif, Amorim butuh 5 pemain yang benar-benar sesuai, tegasnya. Salah satu sorotan adalah performa lini depan. Rasmus Højlund hanya mencatatkan 15 sentuhan bola sebelum ditarik keluar pada menit ke-70. Alejandro Garnacho juga mengalami kesulitan, sementara Bruno Fernandes yang tampil lebih menonjol tampak kurang optimal dalam peran menyerang penuh dan dinilai lebih cocok bermain lebih dalam. Di lini pertahanan, Patrick Dorgu, rekrutan Januari yang diboyong khusus untuk mengisi peran bek sayap kiri dalam sistem Amorim, belum menunjukkan konsistensi. Di sisi kanan, United kabarnya tengah menyusun rencana untuk menggantikan Diogo Dalot demi memperkuat sisi tersebut. Manchester United jadikan Liam Delap target utama di musim panas. Manchester United dilaporkan menjadikan striker Ipswich Town, Liam Delap, sebagai target utama menjelang bursa transfer musim panas, menurut laporan Mirror. Penyerang muda Inggris ini muncul sebagai pilihan utama dari daftar yang sebelumnya mencakup nama-nama besar seperti Victor Gyökeres, Benjamin Sesko, Victor Osimhen, dan Hugo Ekitike. Delap tampil impresif di musim perdananya bersama The Tractor Bears, mencetak 12 gol dalam 30 penampilan Premier League, meski timnya masih berada dalam ancaman degradasi. Ipswich kini terpaut 12 poin dari zona aman, dan jika mereka kembali ke Championship, Delap bisa tersedia dengan harga sekitar 40 juta pound sterling. Jika transfer ini terwujud, kepindahan ini akan memberikan keuntungan bagi Manchester City, mantan klub Delap, yang disebut memiliki klausul penjualan kembali dan persentase keuntungan. Menjadikan Delap sebagai pilihan utama target transfer akan membuat Manchester United membantu meningkatkan pundi-pundi pemasukan bagi rival sekota mereka, Manchester City, karena mereka berhak atas 20% dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan Delap. Delap, yang bergabung ke Ipswich dari Manchester City dalam kesepakatan senilai 20 juta pound sterling musim panas lalu, sudah sering dikaitkan dengan klub-klub besar lain, termasuk Chelsea. Di tengah derasnya spekulasi tentang masa depannya, Liam Delap menegaskan bahwa ia hanya fokus bermain sepak bola dan menikmati waktunya di Ipswich. Saya sangat senang di sini, saya sangat menikmatinya di sini. Saya hanya ingin bermain sepak bola. Saya menjalani setiap pertandingan sebagaimana mestinya dan fokus pada pertandingan berikutnya. Saya sangat menikmati waktu saya di sini dan saya menikmati bermain setiap minggu. Itulah hal yang paling penting, kata Delap. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.